ada lumayan banyak ya. Yang pertama itu ada menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Yang kedua menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang, hewan dan benda tertentu dalam cerita. Yang ketiga menggunakan adjektif yang membentuk satu kesatuan noun phrase. Yang keempat menggunakan when connected words dan conjunction. Dan yang terakhir menggunakan verb and adverbial phrase. Nah, untuk contohnya, ibu buka videonya dulu ya. Iya. Contohnya itu adalah cerita The Crocodile and the Monkey. Crocodile. Buaya. Kalau cuma baik-baik ya. Iya, Bu. The rich forest. There was a river, and that river developed an old crocodile. He was not able to hunt anymore because he was weak. One day he was hungry. Oh, it is very difficult to hunt on land now. Then he sat under a tree. A monkey saw the crocodile and asked, "Why are you so sad, crocodile? Take some apples. They are very tasty." "Thank you, dear monkey. Can you please give me these apples every day?" "Okay, crocodile." And the monkey gave the crocodile some apples, and the crocodile ate the apples every day. One day he thought to eat the monkey heart, so he thought about it. He asked the monkey that my friend want to meet you. The monkey was happy and said, "Yes, I will be very happy to meet him." He sat on the crocodile's back, but when they were in the center of the river, he told the monkey that I want to eat your heart, and now I can't eat your heart. The monkey thought of a plan. He said to the crocodile, "Crocodile, but I forgot my heart on the tree." So the crocodile said that go and take your heart and give it to me. The monkey said that, "What a foolish crocodile you are! How you can take the heart from the body? I gave you so sweet apples, but now I will never give you those apples now. You are not my friend." The crocodile was very hungry and realized his mistake. Nah, dari cerita itu tadi, The Monkey and Crocodile, apakah ada yang tahu di mana letak orientasinya? Tidak, Bu. Jadi, bagian orientasinya itu dalam cerita tadi adalah memperkenalkan tokoh utama, yaitu seekor monyet yang tinggal di sebuah kolam beringin di tepi sungai. Monyet tersebut hidup dengan tenang dan bahagia di pohonnya. Nah, adapun komplikasi dari cerita tadi adalah masalahnya muncul ketika seekor buaya datang dan mengajak monyet untuk berteman. Buaya membujuk monyet agar mau menyeberang sungai untuk mengunjungi keluarganya di seberang. Nah, resolusi dari cerita tadi adalah monyet curiga dengan ajakan buaya. Ia akhirnya menyetujui ajakan buaya dengan syarat ia akan duduk di atas
ternyata buaya itu berniat jahat dan ingin memakan monyet yang dimasukkan. Ini jadi gimana? Kenapa memakan buaya jahat? Kenapa dia karena dia karena dia ingin memakan monyet. Kenapa dia memakannya? Karena dia lapar. Enggak, udah dikasih apel, Bu. Iya. Jadi tandanya si buaya itu pengkhianat. Kita sebagai manusia tidak boleh menjadi pengkhianat seperti Tapi Nah, adapun reorientasi yaitu ada pada bagian monyet kembali ke pohon melindunginya dengan selamat. Nah, jadi secara ringkas struktur cerita Monkey and the Crocodile adalah orientasi memperkenalkan monyet yang tinggal di pohon beringin. Komunikasi buaya mengajak monyet menyeberang sungai. Resolusi monyet berhasil mengelabui rencana jahat buaya. Dan reorientasinya yaitu monyet kembali ke pohonnya dengan selamat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya yaitu kalian membaca cerita tentang Cinderella dan nanti jelaskan satu-satu ke depan tentang orientasinya seperti struktur naratif teks tadi. Silakan sekarang. Tolong dicari sekarang ya, Kak. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu minta ya nanti untuk membacanya ke depan ya, tugasnya. Struktur cerita Cinderella. Nomor 1, orientasi. Bagian ini mengenalkan tokoh utama Cinderella serta latar belakang ceritanya. Nomor 2, komunikasi. Pada bagian ini muncul masalah atau konflik dalam cerita. Cinderella tidak diizinkan untuk pergi ke pesta oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Mereka ingin agar putri mereka yang bertemu dengan pangeran. Nomor 3, resolusi. Resolusi ini menggambarkan bagaimana Cinderella dapat mengatasi masalah atau konflik yang dihadapinya dengan bantuan tadi. Ada yang tahu tadi? Cinderella dapat pergi ke pesta dansa dan bertemu dengan pangeran. Reorientasi. Cerita kembali ke keadaan awal, tapi dengan perubahan yang terjadi. Cinderella akhirnya dapat hidup bahagia bersama pangeran. Lepas dari keraguan buruk dari ibu tiri dan saudara saudaranya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Baiklah, mengingat waktu pembelajaran kita sudah habis. Kayaknya ada kelas lagi. Cukup sampai di sini saja untuk membuka pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, Ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.